Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji praktek pembelajaran ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ani Rustiawati. Saya adalah guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 2022 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau sering disingkat dengan PBL pada materi Biologi kelas 11 bab Sistem Sirkulasi pada Manusia dengan subbab Peredaran Darah pada Manusia. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tidak hadir nggak? Ada. Siapa? Banyak. Kenapa? Sekali. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu minta ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Coba Ibu cek dulu alat dan bahannya sudah disiapkan, buku tulis dan buku KP-nya sudah dibawa semua? Sudah ya? Oke. Sebelumnya Ibu mau mengadakan screen test dulu ya. Silakan dibuka classroom kalian. Silakan dikerjakan bagian pretest ya, bagian pretest yang salah. Bagian pretest. Di situ ada 5 soal pilihan ganda. Poinnya semuanya 100. Jadi satu soal yang benar menjawab itu ada 20 poin. Ya. Yang salah menjawab poinnya 0. Oke, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 3 menit dari sekarang. Thank you. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3,
Jaringan hewan. Tentu kalian masih ingat ya. Nah, kemarin ada jaringan hewan di mana bagian fungsi rangka ini sebagai tempat untuk memproduksi darah. Masih ingat di mana kemarin? Di sum-sum tulang. Oke, masih ingat ya? Letaknya adalah di sum-sum tulang belakang kita. Oke. Nah, sekarang darah yang dihasilkan tersebut itu kira-kira diangkut oleh siapa? Pembuluh darah. Oke, oleh pembuluh darah. Dan sudah belajar dari mana ya? Kemudian dibawa kemana kira-kira? Jantung. Gesek dibawa ke jantung. Kemudian disalurkan oleh siapa? Pembuluh darah. Kemudian kemana lagi? Jantung. Jadi nggak keluar ya? Bagian sistem sirkulasi. Fokus kita adalah tentang peredaran darah. Ya. Jadi bagaimana darah mengalir? Hari ini akan kita pelajari. Gambar yang pertama itu gambar apa? Jantung kita. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, selama dia masih hidup, jantungnya pasti akan berdetak. Kemudian yang di bawah itu gambar apa? Sini ya. Kemudian yang bulat-bulat itu atau jaringan darah. Masih ingat ya? Ada 3 gambar yang Ibu tampilkan. Gambar yang pertama adalah gambar orang lagi tensi darah. Dan biasanya kan ada yang darahnya rendah, ada yang tinggi, dan ada yang normal. Oke, kemudian gambar yang kedua, gambar organ jantung kita yang utuh. Di sebelahnya yang belah di dalamnya. Nah, hari ini kita akan mengetahui dengan kita belajar tentang peredaran darah, kita akan tahu nih, nah, kenapa darah seseorang itu berbeda-beda. Ada yang tekanannya tinggi, ada yang rendah, dan ada yang normal. Gitu. Kemudian siapakah jantung ini sebagai pusat dalam peredaran darah? Dengan kita mengetahui ini, nanti kita akan tahu manfaatnya belajar ini. Ya. Kita jadi tahu apakah darah kita nanti normal, kemudian apakah tinggi atau rendah seperti itu. Nah, sebelum ke pokok bahasan kita, kali ini Ibu mau menyampaikan indikator yang mau kita pelajari hari ini ada 4. Meskipun dengan tujuan pembelajaran. Ya. Indikator yang pertama memahami fungsi jantung dan pembuluh darah. Kemudian yang kedua mendeskripsikan struktur jantung. Tujuan pembelajarannya melalui forum diskusi, jadi kalian dengan penyelidikan kelompok, peserta didik diharapkan mampu memahami fungsi jantung dan pembuluh darah. Kemudian yang kedua, mampu mendeskripsikan struktur jantung. Yang ketiga, mampu membedakan macam-macam pembuluh darah. Dan yang keempat, mampu mendeskripsikan proses peredaran darahnya. Adapun mekanisme kegiatan pembelajaran hari ini, kita melalui kelompok diskusi, ya. Diskusi nanti memecahkan permasalahan yang ada di dalam LKPD, yang akan dibagikan ke kelompok. Ya. Ini akan dikerjakan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pemecahan masalah. Ini kalian akan dibagi ke dalam 5 kelompok. Sudah masuk di kelompok masing-masing ya? Sudah. Ada 5 kelompok. Oke. Silakan perwakilan kelompoknya nanti diambil alat dan gambarnya. Silakan. Perwakilan kelompok. Ada alat dan gambar. Kemudian ada LKPD, ada bahan ajar, nanti
Sudah disiapkan semua ya? Nama kelompoknya silakan ditaruh di depan. Nama kelompok ya ditaruh di depan. Yang satunya buat tempel di kantong ya. Oke, ini nama kelompoknya. Sudah sesuai ya, ini ya. Sekarang perhatikan gambar peredaran darah di samping. Kalian amati ya. Organ-organ yang menyusunnya itu ada apa aja? Siapa? Organ yang menyusun, kalau dilihat dari gambar. Yang tengah itu apa? Jantung. Ada apa lagi? Ada paru-paru di sana. Kemudian ada apa? Kayak pipa gitu ya. Nah, untuk memahaminya, sekarang kalian lihat video, ya, tayangan video yang akan ibu tayangkan. Mesin sudah berobat berat sekitar 140 kg, sedangkan mesin jet beratnya beberapa ton. Beberapa orang masih kuat di dalamnya, tetapi mesin paling kuat yang pernah ada ternyata cuma seumuran kepala tanganmu dan bobotnya tidak lebih berat dari 1 karikson, yaitu jantung manusia. Untuk sampai ke sana, pertama kita harus masuk ke dalam tubuh manusia. Kenalkan, ini Jeffrey. Kita akan memeriksa Jeffrey-nya selain kita bisa masuk melalui mulutnya. Ya ampun, pria ini mendengkur keras sekali. Tutup telingamu. Jeffrey menarik nafas dan yuk masuk ke dalam paru-parunya. Ayo, peganglah pada molekul oksigen ini karena dia bergerak menumpang pada sel darah merah. Bagus. Kita berhasil masuk ke dalam darah. Ya, kepada sempit sini. Titik terowongannya akan membesar saat kita bergerak dari kapiler menuju valvula yang sedikit lebih besar. Kemudian masuk ke pembuluh darah vena menuju jantung. Sudah dilihat tadi tayangan videonya? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang tadi dari tayangan video tadi apa yang bisa kalian amati? Salah satu Perjalanan darah di dalam tubuh. perjalanan darah di dalam tubuh. Apa lagi? Oke, benar, perjalanan darah di dalam tubuh. Apalagi yang bisa kalian amati tadi? Darah kemudian jantung. Apa lagi? Tadi Jeffrey-nya lagi tidur sama bangun beraktivitas. Ada perbedaan nggak tadi? Ya, ada perbedaan antara orang yang sedang tidur dan sedang beraktivitas. Peredaran darahnya agak lambat kalau yang sedang tidur ya. Detak jantungnya juga berbeda dengan yang kalau dia bangun kemudian kaget ya. Sekarang kalau sudah ya yang kalian sampaikan tadi sudah benar. Sekarang ibu minta RKPD-nya sudah diberikan ya. Nanti dituangkan hasil pengamatanmu ya, dengan cara membuat rumusan masalah. Buka KPD-nya. Tulis rumusan masalah, kemudian buat hipotesis dari rumusan masalah tadi. Ya. Ibu batasi minimal 2, boleh lebih. Ya. Silakan dituliskan rumusan masalah yang mau kalian buat. Silakan diskusikan sama teman kelompoknya kira-kira rumusan masalah apa yang mau diketahui oleh kelompok kalian. Oke, sudah ya? Sudah? Nah, sekarang Ibu minta di kelompok di keranjang kelompok kalian itu sudah ada Ibu kasih kertas origami, ada? Ada belum?
presentasi di kantor. Kemudian nanti ini siapa yang presentasi, moderator, menanggapi, dan siapa yang menyimpulkan. Sudah dibagi? Sekarang ditempel di sudah ya? Ditempel. Oke. Sudah? Nah setelah itu, kalau sudah, ini silakan kalian kerjakan hasil penyelidikan kalian diskusikan dengan teman kelompok, kerjakan yang ada di SKPD. Ya. Ini bahan ajarnya ya. Buku paket sudah ada, kemudian waktu pembelajarannya bisa klik link atau sudah ada juga dibagikan. Kemudian di Classroom juga ada sudah dibagikan. Ya. Sama video pembelajarannya, silakan kalian buka linknya, ya. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Dijawab LKPD-nya dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Mas Hairul Mahfud. Saya Amelia Diana, ketiga bulan. Kerjaan Saya membuatkan tentang Gunung Jatuh dan Tenggara, Gunung Jatuh, Kecamatan Tenggara, proses peredaran jarum. Rangkaian dari Gunung Jatuh dan Tenggara. Fungsi dan fungsinya adalah mengadap dan mengalirkan darah yang berfungsi menerima darah yang masukkan dari pembuluh dari samping kanan untuk dipompa ke paru-paru. Yang keempat ada ventrikel bilik kanan, bilik kiri yang menerima darah dari serambi kiri dan kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Ini ada darah dan juga Kemudian yang mau bertanya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Diana dari kelompok 5 yang bertanya sebutkan perbedaan dari pembuluh arteri, vena, dan kapiler. ya perbedaannya adalah pembuluh darah tadi itu adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari Silakan yang ingin menambahkan. Ada? Ya, silakan. saya kami saya ingin menambahkan jawaban dari kelompok 2 yang dimana ada sendiri memiliki yang tebal dan tipis, sedangkan vena tipis dan kurang tipis, dan kapiler tipis dan Fungsi jantung dan pembuluh darah. Organ jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah organ paru-paru membersihkan darah tersebut.
Dan untuk fungsi pembuluh darah yaitu mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Untuk struktur jantung terdiri dari 3 lapisan yaitu perikardium atau pembuluh ungkus luar, miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas kawal jantung. Dan juga terdiri dari 4 ruang yaitu keramik kanan, keramik kiri, belik kanan, dan belik kiri. Untuk macam-macam pembuluhnya terdiri dari 3 yaitu pembuluh darah nadi yang bersifat berdinding tebal dan elastis, aliran meninggalkan jantung, tekanannya kuat dan memancar, darah banyak mengandung oksigen. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Diana, mahasiswa kelompok 1, ingin bertanya. Jadi kalian menyebutkan bagian dari jantung. Jantung itu terdiri atas 4 ruang, yaitu samping kanan, samping kiri, kiri kanan, dan kiri. Jadi untuk fungsi dari keempat ruang itu seperti apa? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsinya ya, ingat mau langsung dijawab atau ini bisa dimunculkan nanti dari fungsi jantung itu sendiri kan memompa darah. Bisa kemudian bergerak dari keempat ruang tadi. 4 ruang, serambi kiri membawa apa, kemudian serambi kanan membawa apa, kiri kanan dan membawa apa, kiri kiri dan membawa apa. Ya. Izin menjawab dari pertanyaan dari kami dan saudara dari kelompok 1. Untuk fungsi serambi kanan berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh mengandung CO2 atau darah kotor. Serambi kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru yang banyak mengandung O2. Dan bilik kanan berfungsi menerima darah dari serambi kanan kemudian dipompa kembali ke paru-paru. Dan bilik kiri yang berfungsi menerima darah dari serambi kiri kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Jantung di sini adalah sebagai organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Dan sedangkan fungsi pembuluh darah di sini adalah secara umum untuk mengalirkan darah ke saluran tubuh. Pembuluh darah juga merupakan jalur bagi darah yang mengalir berasal dari jantung menuju jaringan tubuh dan sebaliknya. Setelah itu ada struktur jantung. Jantung ini tersusun oleh 3 lapis yaitu jaringan jantung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Elian Jati sebagai pemanggilan dari kelompok 4 bertanya, apakah letak serat terdiri pada jantung? Jadi menjawab pertanyaan dari kelompok 4, untuk serambi jantung itu terdapat terletak di bagian atas sebelah kanan yang disebut sebagai serambi kanan, dan serambi yang terletak di bagian atas sebelah kiri itu disebut ada fungsi jantung dan pembuluh darah. Fungsi jantung adalah memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Sedangkan pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh yang mengalir berasal dari jantung menuju jantung ibu dan seterusnya. Yang kedua ada struktur jantung. Jantung tersusun oleh 3 lapisan yaitu perikardium, pembuluh luar, miokardium, otot jantung, dan endokardium atau sebelum jantung. Jantung terdiri dari tadi hasil presentasi dari ini. Apakah ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah dari kelompok 3 yang bertanya untuk cara kerja pembuluh darah tadi gimana? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak dari kelompok 3, di mana pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan atau keluar jantung, sedangkan pembuluh darah balik atau vena adalah pembuluh darah yang mengangkat darah menuju ke jantung. Oke, sekarang sudah semua ya presentasi dan bagus sekali. Yang ingin Ibu tanggapi di sini, coba kalian lihat pada pembahasan RKPD yang pertama. Nah, kalau tadi kita bahas yang pertama itu hanya membahas fungsi jantung dan pembuluh
pembuluh darah. Nah, sekarang kalau dilihat dari hasil RKPD kalian, dari yang nomor 1 itu apa saja sih kira-kira fungsi dari peredaran darah itu sendiri? Nah, sistem peredaran darah sendiri bagi tubuh kita. Apakah dia cuma tugasnya membawa oksigen saja dan karbon dioksida saja? Karena sebagian besar yang dilihat yang dibahas yang membawa itu. Sekarang saya kaji lagi dia di RKPD satunya. Siapa yang mau membacakan salah satu hasil diskusinya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zainul Alifa, ingin membacakan fungsi dari peredaran darah. Yaitu pertama ada mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kedua, dari paru-paru ke ketiga, mengangkut nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh dari sistem pencernaan. Terus keempat, ada mengangkut hormon. Kelima, mengangkut sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, mengatur suhu tubuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi apakah hanya mengangkut oksigen? Tidak. Dan karbon dioksida ada mengangkut apa tadi? Nutrisi. Ya, nutrisi dan juga sisa hasil metabolisme. Kalau nutrisi yang dibawa berarti yang dengan oksigen tadi, ya, oksigen dengan yang sudah dibersihkan di paru-paru, ya, yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Itu didapatnya dari sistem pencernaan. Nanti akan kita bahas tentang pencernaan. Sedangkan yang oksigen itu didapatnya dari sistem oksigen, sistem pernapasan. Masih ingat video tadi? Ya, saat kita menghirup dan menghembuskan nafas. Kemudian sisa metabolisme itu yang akan dikeluarkan melalui sistem pencernaan, dan sisa dari pernapasan atau karbon dioksida akan dikeluarkan melalui organ pernapasan. Dan kita menuju ke kesimpulan pembelajaran hari ini. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ada 4 tadi. Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk menyimpulkan tentang fungsi jantung dan pembuluh darah. Silakan, siapa yang menyimpulkan? fungsi jantung dan pembuluh darah. Itu pompa darah mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Terus struktur dan fungsinya pembuluh darah dibagi menjadi 3. Yang kedua, kelompok 2 struktur jantung berdasarkan letaknya. Ada berapa? Sekarang kita kelompok 3 simpulkan tentang macam-macam pembuluh darah. Ada apa aja? Macam-macam pembuluh darah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad ingin menyimpulkan macam-macam pembuluh darah. Pembuluh darah memiliki tiga macam, yaitu pembuluh darah nadi, arteri, pembuluh darah balik vena, dan pembuluh darah kapiler. Selanjutnya yang terakhir, tapi ini ada 2 ya. Berarti yang untuk kelompok 4 peredaran darah kecil, yang kelompok 5 peredaran darah besar. Silakan kelompok 4 dulu. Untuk proses peredaran darah kecil, seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peredaran darah kecil merupakan
gerak jantung bulatnya. Terakhir, peredaran darah besar. Untuk kesimpulan peredaran darah besar, peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari kiri jantung lalu diedarkan ke semua jaringan tubuh. Urutannya adalah jantung atau bilik kiri, lalu ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, lalu ke vena cava, lalu kembali ke jantung. Kita perjelas lagi. Peredaran darah besar berarti ada dari mana? Jantung dari sebelah mana tadi? Serambi kiri. Serambi kiri. Oke, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian ke itu ingin memberikan penguatan tangan kita. Ya. Yang pertama tentang fungsi dari sistem peredaran darah tadi. Yang pertama transportasi itu pengangkutan, ya, yaitu mengangkut CO2, kemudian nutrisi, sisa metabolisme dan juga hormon, kemudian menjaga suhu tubuh kita, kemudian ada juga untuk perlindungan dan untuk penyangga. Nah, kalau nggak ada darah kita gimana, ya kan? Kemudian organ yang pertama yang sebagai pusat pengendali peredaran darah adalah jantung. Dia terdiri dari 4 ruangan, terdiri dari intinya ada 3 lapis, epi itu yang sebelah luar, mio itu yang di tengah, endo itu yang di sebelah dalam. Oke, kalau sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan, selanjutnya itu mau mengadakan proses. Silakan dibuka lagi classroom-nya yang tadi. Classroom kelas kalian. Ini bagian proses, ya. Bagian proses. Silakan kalian kerjakan. Soalnya pilihan ganda sama kayak tadi. Ada 5 soal, ya. Poinnya 1 soal menjawab benar itu 20, menjawab salah poinnya 0. Ibu beri waktu mengerjakan 5 menit dari sekarang. Kalau sudah selesai, untuk materi kita minggu depan selanjutnya, yaitu kita belajar tentang komponen darah. Tadi kan yang dibawa tadi diedarkan itu darah. Nah, sekarang untuk yang pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar darah itu ada berapa macam sih, apa aja komponennya, ya. Sama kita mau mengetahui nanti golongan darah. Golongan darah itu ada apa aja, silakan dipelajari nanti. Ya, bahan ajar nanti akan ibu kirimkan lewat classroom, ya. Oke, kalau sudah, nah sekarang kalian sudah hari ini sudah belajar tentang peredaran darah pada manusia. Ya. Kemudian seberapa penting sih jantung itu sebagai pusat pengendali seluruh kegiatan kita di dalam tubuh, ya. Nah, oleh karena itu ibu minta untuk kedepannya kalian agar lebih menjaga kesehatan jantung, ya, menjaga kesehatan jantung kalian dengan cara pola hidup sehat. Nah, seperti apa pola hidup sehat? Tentu kalian sudah mengetahui yang pertama bagaimana cara berolahraga, ya. Yang untuk menyehatkan jantung itu yang paling baik adalah dengan berolahraga. Ya, olahraganya apa? Bersepeda. Ya, bersepeda itu murah meriah, ya. Silakan. Ya, yang punya hobi goes silakan. Ya, itu bagus untuk kesehatan jantung kalian. Itu salah satu contoh olahraga yang menyehatkan jantung saja benar dari itu. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu minta ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang?
proses pembelajarannya kira-kira apa? Silakan salah satu. Ya silakan Amel. Mungkin dari sisi kayak jawabnya Bu, mungkin lebih diperbanyak lagi untuk kesempatan bertanya pada setiap kelompok. Karena jika hanya satu kelompok saja atau soal pertanyaan saja mungkin membatasi jika kami melakukan diskusi dulu. Oh gitu ya. Baik sekali, kita beri aplaus untuk tanggapannya dan masukannya. Nanti akan kita perbaiki di pembelajaran selanjutnya ya. Jadi proses diskusinya itu benar sekali karena tadi kita keterbatasan waktu ya. Jadi dibatasi satu pertanyaan. Semoga untuk pertemuan selanjutnya kita bisa membahas lebih dalam lagi pada saat proses diskusi dan memberikan kesempatan lebih banyak lagi untuk kelompok lain yang bertanya ya. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Salam kenal.